Walaupun mungkin ada bahasa-bahasa yang nggak baku, tapi kita paham lah istilah lisan ojo lebay gitu ya. Maksudnya ini mulut nih jangan lebay nih. Karena kalau boleh jujur, pepatah mengatakan mulutmu itu harimaumu gitu loh. Mulutmu itu harimaumu. Artinya istilah harimau ini buas. Kemungkinan binatang karnivora itu membuat luka pada lawannya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Masjid Al-Hijrah Bintaro di Jalan Cempaka 5 nomor 2 di Bintaro Jaya, Jakarta Selatan ini, yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan kembali di rumah Allah yang mulia ini untuk sama-sama meluruskan niat bahwa kita pengen belajar, pengen menuntut ilmu agar hari-hari ke depan ini tidak terbuang lagi waktunya cuma-cuma karena sudah kita lakukan di masa lalu kita. Banyak waktu yang terbuang. Sampai-sampai kadang-kadang kita nggak sadar bahwa dunia ini cuma perjalanan menuju akhirat. Kalau diperumpamakan seperti jalan tol, dunia ini ya rest area. Jangan bongkar muat, tujuan kita belum sampai. Atur napas, siap-siap, panjang cerita ke depan nanti ini. Maka kalau bisa di rest area itu kita belajar, kita nuntut ilmu, menyimpulkan yang pernah terjadi untuk kebaikan yang akan datang gitu. Ya, Masya Allah. Karena kalau tidak nanti kita akan tersingkirkan, ada seleksi alam lah. Ada seleksi alam. Di mana Allah itu sudah mengatakan lelaki soleh itu buat perempuan soleha, perempuan soleha buat laki-laki yang soleh, teman yang soleh pun begitu buat teman-teman soleh lainnya. Sehingga nanti ketika kita menjadi orang yang lawan dari apa yang dikatakan kebaikan, seleksi alam akan tersingkir dengan waktu. Ya, jangan merasa kita bisa menangkap seseorang dengan cara kita. Terkadang tingkah laku kita ini membuat orang makin jauh bukan makin mendekat. Nah, kita butuh ilmu untuk hal tersebut. Bahasan kita asik nih, LOL. Waduh. Lisan ojo lebay. Nah, tahu bahasa apa deh. Yang penting paham, di Indonesia ini kan memang basicnya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tetapi satu tujuan gitu loh. Walaupun mungkin ada bahasa-bahasa yang nggak baku, tapi kita paham lah istilah lisan ojo lebay gitu ya. Maksudnya ini mulut nih jangan lebay nih. Karena kalau boleh jujur, pepatah mengatakan mulutmu itu harimaumu gitu loh. Nah, mulutmu itu harimaumu. Artinya istilah harimau ini buas.
kemungkinan binatang karnivora itu membuat luka pada lawannya. Mulut ya sama. Lidah ini memang tidak bertulang, tapi senjata yang biasa ditembakkan ke sesuatu itu nggak bisa menembus dinding yang tebal, tapi lidah yang tak bertulang bisa menembus dinding tebal tersebut. Makanya ulama sering mengatakan lidah ini ya sebagai corong hati. Hati itu punya dua pintu, pandangan dan pendengaran. Kalau yang dilihat baik, yang didengar baik, hati ini akan baik, maka corong ini akan mengeluarkan yang baik. Tapi kalau yang dilihat buruk, didengar buruk, hati akan buruk, yang keluar pasti buruk. Disiplin diri kalau sudah begitu. Kalau ada istilah lisan ojo lebay, ya kita pengen merapikan supaya ini mulut nggak lebay gimana? Ya lihat ada hukum sebab akibat. Ketika menjelaskan bab tauhid dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di buku yang kedua, ya itu ada kajian tentang masalah hukum sebab akibat takdir. Yang Syekh Shalih Fauzan menafsirkan buku tersebut, di dalamnya mengingatkan bahwa Allah itu menentukan takdir dengan hukum sebab akibat. Jadi terjadi kerusakan ini bukan semerta-merta Allah yang merusak, karena Allah punya hak sebagai penentu takdir. Tapi hikmah di balik ketetapan Allah itu kembali kepada orang yang merasakan takdir itu. Kan kita di agama ini kan disuruh berposisi di dua tempat, imma syakuran, imma saburan. Kalau memang kau diuji dengan takdir yang kau rasakan nikmat, bersyukurlah. Kalau kau rasakan tak nikmat, jangan komplain, bersabarlah. Karena wa ma rabbukum bizolamin lil abid, Tuhan kalian itu nggak pernah berbuat zolim. Selalu ada hikmah di balik ujian. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Karena dengan ujian itu Allah tahu kelasnya orang. Siapa yang jujur dalam muamalah dengan Allah, siapa yang tidak. Karena nggak sedikit orang ini kalau lagi senang, lagi sukses, ya dia dekat sama Allah. Tapi giliran lagi susah, menghalalkan semua yang diharamkan. Atau mungkin sebaliknya, tidak sedikit orang yang susah dekat sama marbot dan takmir di masjid. Senang dikit sampai lupa kiblat, nanya mulu kiblatnya mana bro? Astagfirullahaladzim. Apa gede di sini, lahir di sini, nanya kiblat. Ya kita kadang-kadang begitu, minta dispensasi Tuhan. Lu kok nggak ke masjid lagi sih? Gua nggak kayak dulu. Dulu mah kosong waktu, enak. Aneh yang ajan, aneh yang qomat, aneh yang imam. Sekarang udah sibuk, Tuhan juga paham. Begitu tuh. Minta dimaklumi sama Tuhan ini kan bahaya sekali. Ya sebenarnya yang butuh itu kita ke Tuhan atau Tuhan ke kita. Allah nggak butuh kita. Allah nggak butuh kita. Bahkan ditantang sama Allah dalam sebuah riwayat yang sahih itu, idlam tudnibu la dhahaballahu bikum. Kalian kalau berbuat dosa jangan merasa Allah kecewa begitu saja karena dirugikan dengan jumlah makhluk yang berdosa lah. Kalau kalian nggak ada yang berbuat dosa, kata Allah, kumusnahkan kalian semua. Ajib gitu. Kalau kalian tidak ada yang berbuat dosa, aku musnahkan kalian semua. Yes, berdosa. Bukan begitu bahasanya. Karena memang Allah ciptakan manusia ini nggak ada yang maksum, walaupun namanya si maksum kan gitu. Karena nggak ada orang yang nggak luput dari dosa, pasti berdosa lah. Ya, Atta yang sudah hijrah pernah punya masa lalu yang kelam. Sekarang udah hijrah, udah alhamdulillah Ustaz, udah 2 tahun ya anak hijrah Ustaz. Makanya anak inget-inget sih 2 tahun ini anak udah gak berdosa. Waduh, kacau juga nih orang. Sehingga bisa menjadi ikhwan-ikhwan kibar gitu ya, pelatih-pelatih hijrah, orang-orang yang junior gitu loh. Lah wallahi ya, hati-hati ya. Banyak jebakan-jebakan syaitan. Kalau bahasa kita jebakan Batman. Batman sama setan apa hubungannya Ustaz? Sama, Batman itu siluman kampret bro, betul. Batman siapa? Siluman kampret. Ya. Keluarnya malam doang, temennya Robin Hood no. Ini jebakan Batman banyak, hati-hati. Oh, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan hijrah. Agama sih standar, natural banget, klasik banget agama loh. Yang 14 abad yang lalu agama, sampai sekarang 2024 juga agama. Nggak ada perubahan kan? Nggak ada. Agama cuma menekankan ku anfusakum wa'alaikum nar.
Lu mau hafal 30 juz atau cuma 1 juz doang atau Iqra 2 nggak naik-naik, bodoh amat gitu loh. Yang penting kepake gak nih agama. Kalau agama ini diidentikan dengan hafal 30 juz tapi bertingkah ketika menjadi imam, ya orang enak juga gitu loh. Atau jangan-jangan Anda sudah bolak-balik ritual ibadah yang orang lain nggak lakukan. Nggak ada masalah, itu nikmat. Cuma Anda jangan lupa ibadah dalam agama ini ada bekasnya atau tidak gitu loh. Karena seluruh ritual ibadah dalam agama sampai diutus Nabi untuk urusan agama ini, ya Allah utus Nabi kan, setiap umat ada rasulnya gitu loh. Dan setiap rasul ini agamanya sama. Walikulin ja'alna sir'atan wa minhajan. Cuma bedanya tiap nabi, tiap rasul punya cara beragama. Ya agar manusia tahu nih. Jadi jangan sampai tumpang tindih. Ente umat Muhammad, jangan niru Musa. Kecuali legalitas Muhammad. Musa pernah puasa 40 hari, ente enggak usah 40 hari. Nabi ente enggak pernah puasa 40 hari, tapi kata guruannya puasa Musa. Nabi lu siapa bro? Kan begitu. Simple kok bahasanya. Ya, karena kita butuh uswatun hasanah. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini bentar lagi nih masuk Ramadan nih. Ini di pojokan Rajab, masuk bulan Sya'ban. Orang Betawi bilang bulan Roah. Masuk bulan Ramadan. Wallahi hati-hati nih. Ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang sebelum kalian. Orang dulu juga puasa. Tapi syariat Ramadan itu ada di umat Muhammad, bukan umat yang dulu. Puasanya mirip. Nggak makan, nggak minum. Nabi jelaskan secara umum, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Pokoknya puasa dengan melihat bulan, berbuka pun dengan melihat bulan secara umum. Ya ini kesamaannya begitulah. Cuma jumlah bilangannya, waktunya, ini butuh Nabi diutus. Ya, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa man nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul ambil, apapun yang dilarang jauhkan. Sampai-sampai ukuran level para sahabat saja ketika bicara tentang masalah sahur, ya kita kan tahu yang namanya sahur kan makan habis Isya. Tapi kalau sahabat nggak mau terjemahannya begitu, dia datang ke orang yang hidup sama Rasul namanya Anas bin Malik. Mata tasaharan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu sahur bahasa Arab, mereka orang Arab. Coba nanya, enggak, bukan masalah artinya. Cuma lebih kepada waktunya, bagaimana contohnya. Tasaharan Nabi SAW ke antakral ayat khamsina ayat 12 subuh. Kata Anas, sahurnya Nabi itu kayak ente baca 50 ayat sebelum subuh. Itu sahurnya Nabi. Karena belum ada jam, belum ada jisok dulu, belum ada jam-jam yang kayak ente pakai ini belum. Belum. Ukurannya 50 ayat sebelum azan subuh. Karena Nabi pernah bilang, makan minumlah sampai mendengar azan subuh kan gitu. Nah 50 ayat orang lancar paling 15 menit baca ayatnya. Ya. Kecuali kalau belum lancar, mungkin 2 hari nggak beres-beres 50 ayat. Cuma itu yang dibilang tepat, nyontoh Nabi gitu loh. Tujuannya apa? Punya bekas. Ya kebayang nih, kalau kita nggak punya bekas. Nah kebetulan bahasan kita ini kan berkait dengan lisan. Lisan ojo lebay gitu loh. Hati-hati mulut jangan lebay nih. Ini hari gini nih banyak orang dagang janji nih. Oh dagang janji nggak pakai ruko, pakai spanduk di mana-mana tuh. Sampai enek tiap hari Jakarta Bogor muka orang mesem semua. Masya Allah. Siapa ini orang gitu? Pahlawan bukan, Masya Allah. Jual janji gitu ya. Hati-hati ya mulut ojo lebay. Ini makin hari makin orang berilmu makin banyak nih. Ya. Akhirnya nanti malu sendiri apa yang kita janjikan sama orang. Allah berjanji aja masih bisa kita ingkari, apalagi manusia. Jangan terjebak dengan kesalahan yang berkepanjangan. Ternyata jamaah, bicara lisan ini bicara tentang sesuatu yang dikatakan racun hati. Ya, Ibnu Rajab dalam bukunya itu ketika mengajarkan tazkiyatun nufus, beliau menjelaskan tentang racun hati. Dulu ada ulama pasca tabi'in namanya Ibnu Mubarak atau Abdullah bin Mubarak. Tahu siapa Abdullah bin Mubarak? Tahu? Abdullah bin Mubarak pernah dengar belum? Siapa tuh? Anaknya Mubarak, Ibnu Mubarak gitu.
Gitu aja pusing, heran. Abdullah bin Mubarak ini ulama zaman tabi'in. Terkenal, ayahnya itu Mubarak, itu salah seorang penjaga kebun delima yang pernah diamanatkan kebun yang luas oleh si pemiliknya. Satu waktu pemiliknya datang minta dipetikkan delima yang manis, dibawakan oleh ayahnya Mubarak. Ternyata ini asam tuh delima. Yang punya kebun marah, carikan yang manis, nggak ketemu, dan dia nggak tahu. Kamu berapa tahun di sini apa nggak tahu delima manis sama delima yang nggak manis? Karena saya nggak pernah nyobain tuh delima. Alasannya apa? Kan delima punya bapak, bukan punya saya. Coba kalau kita yang jaga, kita kiloin, betul. Makanya anak kita nggak ada yang kayak Ibnu Mubarak, ya, babanya kangentit semua. Ini makanya wajar kalau sampai punya anak Abdullah bin Mubarak, karena ayahnya itu masya Allah. Ya, dinikahkan sama si pemilik kebun, jadilah Abdullah bin Mubarak. Cuma kita nggak ngebahas beliau. Tapi ada beberapa hal yang mesti dipahami. Hati ini bisa menimbulkan lebay dalam ucapan yang kita ucapkan. Karena ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala berfirman di surat Qaf ayat 17 hingga ayat 18. Allah berfirman, "Idh yatalaqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimal qa'idun ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ada ayat yang menjelaskan di surat Qaf ini. Allah firmankan begini, "Idh yatalaqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ketika ada dua orang malaikat mencatat amal perbuatan manusia, yang satu duduk sebelah kanan, yang satu duduk sebelah kiri. Ini Allah info ini. Manusia, di kiri kananmu tuh ada malaikat. Ini gaib, bukan Allah ghosting kita, bukan. Emang info, ini kita bicara iman. Enggak semua mesti kelihatan. Makanya kalau tahapan kita belajar, selain Islam sebagai agama kita yang mendasar, dengan Islam kita bisa beriman. Baru kita bisa berbuat ihsan. Ihsan ini levelnya ini. Nggak perlu ngelihat Tuhan, kita yakin Tuhan melihat kita. Gitu. Nggak perlu kelihatan sama orang tua kita berbuat baik. Nggak ada mereka pun kita anak yang baik. Itu yang baik. Ya, kenapa? Di belakang nama kita ada belakang nama babe kita. Kita bisa ngapain aja, orang tua kita udah meninggal. Cuma kan ada nama orang tua di belakang nama kita. Seperti orang tua nggak mau bermaksiat. Kenapa? Di belakang nama anaknya ada nama dia. Ini orang yang saling menjaga. Ya, karena dia tahu sekali yang mendatangkan manfaat itu yang mulia, bukan mengambil manfaat. Ayat ini mengatakan, "Mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Allah firmankan langsung, Allah yang ciptain kita nih. Allah yang ciptakan. Kalau kita sering baca Quran, makanya sahabat Nabi dulu bukan cuma fokus di apal Qurannya, dijadikan Quran sebagai petunjuk. Bahkan diriwayatkan bahwa mereka baca 5 ayat terjemahkan. Ya, nyaris kita nggak pernah mendengar sahabat ditekankan mengenai hatamannya. Karena fungsi Quran sebagai hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Silakan hatamkan Quran sebaik-baik qori yang menghafal Quran. Derajat kita tinggi karena hafalan kita. Bahkan tingkatan kita di sorga tergantung ayat yang kita baca yang terakhir. Cuma tetap peruntukan Quran sebagai hudan, petunjuk. Tertunjuki nggak kita dengan Quran? Kalau pada akhirnya Quran nggak menunjuki kita, manalah fungsi Quran yang kita hafal? Bukankah sering diingatkan tentang keledai yang bawa buku? Ya, bawa buku, tapi nggak ada manfaatnya buku buat dia. Manfaatnya orang ketolong digotong sama keledai itu buku, gitu loh. Hatta ustadz menyampaikan ilmu, tapi kalau nggak kepake, ini keledai. Lawang agamaku anfusakum wa ahlikum, dirimu dan keluargamu bukan buat orang di Al-Hijrah. Ya, tapi tetap akan ada ujian nanti. Kadang-kadang Nabi pun diuji sama anak, diuji sama orang tua, diuji sama pasangan hidup. Kita nggak bisa ngukur orang dari ujiannya. Lihat bagaimana dia menghadapi ujian tersebut. Ya, sikap dan ilmu dia ketika menghadapi ujian tadi. Allah mengatakan, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ma yalfizu min qaulin, yakni ucapan apapun yang diucapkan, mayalfizu min qaulin, ya, tidaklah satu kata keluar, huruf yang keluar dari mulut kita, illa ladaihi, kecuali di antara
kata yang keluar tersebut Raqibun Atid. Ada dua malaikat yang mencatat, Raqib dan Atid. Ini kalau buat orang beriman, info kayak gini mendingan kalem dah. Tapi ya nggak sampai nggak ngomong juga. Lu tumben nggak mau ngomong. Ada dua malaikat. Ya paling nggak mukodima yang baik lah. Dia berhati-hati. Mau nggak mau kayak dulu asal ceplok batok. Ini malaikat jadi saksi. Tiap kata itu sejarah yang saya buat. Dan nggak ada yang terhapus, nggak ada. Hati-hati. Apalagi kalau ngomong agama, ada ghulu dan taksir. Agama ini fitnahnya itu dilebay-lebayin, dikurang-kurangin. Bahasa Arabnya ghulu, lebay, ghulu, lebih, lebay bahasa kita kan ya. Nah, betul lebay lebih ya, sama ya, lebay. Ghulu dan taksir atau dikurang-kurangin. Karena kadang-kadang pakai perasaan, enggak Tat, makanya sengaja ada lebihin. Dia kalau nggak dilebihin nggak paham Tat. Sengaja ada kurangin Tat. Karena takutnya dia nggak ngerti. Ini yang Nabi siapa tahu? Yang jadi permasalahan fi'liyah Nabi dicontoh nggak? Karena agama jangan dikurang, jangan dilebihin, bro. Itu Al-Maidah ayat 3 ending. Ayat yang sepakat ulama mengatakan akhir ayat yang diturunkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Telah sempurna agama pada hari tersebut, haji wada, pertama dan terakhir hajinya Rasul itu. Sudah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang saat itu agama sampai Dajjal dibunuh, Nabi Isa pun agama. Wa atmamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu. Nikmat sempurna sudah. Semua yang berkaitan dengan agama dan kemudahan itu nikmat. Wa raditu lakumul islam ad-dina, dan aku redha Islam sebagai agama. Sehingga orang yang betul-betul mengenal Islam, dia nggak butuh buku petunjuk lain, cukup Islam sebagai petunjuk. Way of life-nya jelas. Ya silakan, buku-buku bule masuk, orang kafir kasih masukan silakan. Cuma itu cuma sebagai perbandingan. Tapi kita tetap meyakini bahwa buat kita orang Islam itu buku petunjuknya ya Quran, nggak ada yang lain. Maka nggak mau sembarangan ngomong. Karena ini ada dua malaikat yang mencatat semuanya ini. Ya, hati-hati, jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Karena tidak sedikit orang yang terjebak dalam kepura-puraan. Masya Allah, kadang-kadang fitnah dunia ini membuat kita lupa bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala inginkan kita berilmu sebelum beramal. Rumah tangga itu boarding school terkecil dalam kehidupan. Yang lebih kecil lagi sih jiwa kita. Karena kan dakwah itu kan di media yang dikatakan boarding school tadi, ku anfusakum, dirimu dan keluargamu. Itu boarding school yang paling kecil. Untuk bisa melahirkan generasi robbani di lingkungan yang lebih besar. Ya, jangan ngomong yang besar dulu, kalau yang kecil aja berantakan. Disitulah laki-laki ketika menikah, bahasa Nabi manistato'ah, yang memang sudah mampu. Mampu dalam hal apa? Ujung pernikahan yang Nabi mengatakan, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Ente mampu untuk mencetak umat Muhammad nikah. Kalau belum mampu jangan sok-sokan. Ya hati-hati. Karena banyak orang yang nggak kuat dengan fitnah rumah tangga nantinya. Akhirnya Anda terwarnai. Ya hati-hati. Lebih luas lagi nanti kita bicara negara. Jangan sok-sok jual diri, jual janji. Hati-hati. Orang sebelum ente terfitnah harta tahta wanita. Rakyat yang bijak, siapapun yang terangkat nanti, kalau itu orang yang nggak benar terangkat karena tipu daya yang ada, doain biar dapat hidayah. Itulah citraan kita sebagai rakyat. Tapi kalau yang baik, yang terangkat, doakan biar dia istiqomah. Ini rakyat, karena kita nggak bisa melawan takdir. Ya, kadang ujian ini menyenangkan, kadang nggak menyenangkan. Cuma la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Enggak usah khawatir, enggak ada yang bahaya kalau Allah ridha. Jangan pakai bahasa, aduh, kalau dia yang terangkat mati kita, Ustaz. Enggak angkat juga lu pasti mati, gitu lah. Bukan begitu bahasa agama. Ya, berarti kita punya PR nih. Ya, banyak musang berbulu ayam. Banyak serigala berbulu domba. Hati-hati nih.
Ya sudah nggak jelas mana lawan mana teman sudah kalau kayak begini. Berarti mengembalikan fungsi hidup, pencahayaan ke orang lain akan kebaikan yang kita lakukan. Ya liyuzhirahu ala dini kulli. Agama ini mewarnai. Udah ku anfusakum wa ahlikum nar. Karena kalau tidak, masya Allah, laki-laki aja diingetin dalam agama. Ya ada jangan suka ngobrol janji. Ya yang hukum asal perempuan, walaupun sulit kau miliki, tetap dia tulang rusuk yang paling bengkok. Ya, jangankan ente yang ganteng, dajjal yang jelek pun dia bakal suka. Maaf nih Bu, apa adanya nih ya. Karena Nabi mengatakan kalau nanti dajjal turun, wahai laki-laki, salah satu yang mesti kau lakukan selain baca Al-Kahfi tadi, ya, ikat istri-istrimu di tiang dalam rumahmu. Kenapa? Dia akan terpincut dengan dajjal. Padahal dajjal itu pengkor, pincang, matanya meletus satu, ya, giginya jarang, gak enak dilihat. Cuma banyak orang suka sama dajjal, masya Allah. Dajjal punya dunia, hati-hati. Kamu laki-laki hati-hati, ya, jangan mengobrol ucapan untuk menggapai sesuatu yang kamu nggak paham. Akhirnya yang ada keburukan masa depan umat ini. Karena janji yang terlalu muluk yang dijanjikan. Lisanmu ojo lebay makanya, gitu loh. Kadang-kadang ketika syahwat dikedepankan, kamu lupa siapa yang kau tarik, siapa yang kau inginkan. Saya masih ingat kemarin sempat ada kajian di beberapa tempat tentang 6 orang yang mesti dihindari untuk diikat dalam rumah tangga. Nah, perempuan dapat info ini, mudah-mudahan kalau ada yang sama buru-buru istighfar. Karena kedepannya akan buruk generasi berikutnya kalau ini diikat. Paham ya, laki-laki juga sama. Jadi kalau ada yang seperti itu, buru-buru suruh tobat. Kadang info ini datangnya belakangan. Ya udah terlanjur baru gimana ngomong gitu ya. Khalas ya, nggak apa-apa, kita pakai bahasa yang gampang. Ini sebenarnya perkataan Imam Ghazali ketika beliau memberikan nasihat, karena bahasa beliau waqala ba'dul Arab, yakni orang-orang Arab bijak itu pernah berkata begini, la tankihu minan nisa'i sittah, la anana wala mannana wala hannana wala tankihu haddaqa wala baraka wala saddaqah. Ya, saya sengaja bahas ini karena efek lebay yang mendatangkan keburukan. Anda cuma syahwat yang dikedepankan, ana harus kawin tat, karena syahwat ana tak terbendung, nggak laki nggak perempuan. Ya betul, tujuan nikah itu yuridul afaf, Anda nggak berzina. Tapi Anda lihat berapa banyak orang yang nikah juga berzina. Nggak begitu bahasa agama. Efeknya bener, Anda nggak perlu berzina, sudah ada yang halal. Cuma targetnya bukan itu. Kira-kira Anda perempuan begini gak masuk 6 kategori yang nggak layak dinikahi? Atau jangan-jangan Anda laki-laki salah pilih? Maksudnya gimana, Ustaz? Oke, kita bahas. Yang pertama, hindari yang namanya annana. Siapa annana? Ya, ulama mengatakan yakni wanita yang banyak mengeluh. Anda berumah tangga dengan siapa? Perempuan yang ngomongin merek obat mulu, gitu loh. Tiap ketemu laki ambil napas, lu pilek mulu, kapan enggaknya ke depan gua, gitu loh. Lain kalau nikah sama apoteker tinggal ngambil, kan gitu ya. Kan orang nikah pengen sama orang sehat, bukan orang sakit, gitu loh. Ini pulang kerja lelah sampai ke rumah yang diomongin sakit mulu. Ya kita nggak prospektif, nggak ngelihat masa depan. Ntar anak-anakku gimana dipegang sama orang sakit, paling bantar kan nular, walaupun la adwa, nggak ada penyakit yang menular. Cuma kan anak gimana yang dilihat, digedein sama orang yang ngomong penyakit mulu, sampai gede anak kita ngomongin penyakit. Anak-anak, hati-hati perempuan, tawarkan kesehatan fisik, badan dan batin, qalbun salim. Jangan suka pakai bahasa-bahasa yang meringkik. Ini lelaki menikah dan diizinkan nikah sama Allah untuk tercetak generasi Rabbani, bukan generasi kaleng-kaleng dari rahim seorang perempuan yang sakitan. Ya manusia sakit wajar, emang ada doanya ke orang sakit. Rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Tahur insyaallah, betul? Betul, ada syariatnya, tapi bukan rutin untuk berkeluh kesah. Bukan. Orang tua kita juga dulu di zaman yang belum secanggih sekarang, dia juga sama sakit, musim hujan pilek, ya kadang-kadang kena penyakit kolera atau mungkin macam-macam lah. Tapi lihat,
Anak dibesarkan di tangan orang tua yang nggak terfasilitasi jadi orang. Di saat apotek nggak banyak, obat online nggak jarang, memang belum ada. Masya Allah. Iya, sikapi dengan ilmu. Hidup ini menyakitkan. Cuma jangan bertele-tele dengan apa yang kita rasa. Ayo jadi orang yang bangkit. Jangan menghalalkan yang Allah haramkan, apalagi melegalkan yang namanya syubhat dirutinkan. Hati-hati. Kita di negeri, tinggal di negeri yang Masya Allah, yang obat-obatan banyak. Makanya Nabi kalau ngomong penyakit simple banget. Nengokin orang bilang tohur insya Allah. La ba'sa tohur, gak apa-apa, sakit ngurangin dosa. Ditanya obat, bahasa beliau apa? Alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa min kulli da'il asa. Kalian konsumsi habatus sauda. Tahu gak habatus sauda? Itu biji-bijian hitam, jintan hitam, itu yang paling murah di Arab. Beli madu hadiahnya habatus sauda, gratis. Obat semua penyakit kecuali maut. Nih yang ngomong nih bukan lagi profesor dokter, di atas itu Rasul. Itu obat semua penyakit kecuali maut. Kita mau bilang Nabi bohong. Tapi kata dokter aneh, dokter lu siapa? Ini Rasul yang ente bersahadat wa anna Muhammad Rasulullah. Cuma ente nggak yakin, itu masalahnya. Seneng malah jual beli dengan rumah sakit. Ya, warung obat yang nggak bisa ditawar. Rumah sakit bisa ditawar? Nggak bisa. Ya, makanya kalau orang bakhil kata Nabi itu penyakit. Ulama bilang orang kalau bakhil punya harta dipegangin nggak dijalanin, yang diuntungin kasih rumah sakit nanti. Bakal habis ke sono. Alaikum bihabbas sauda, simpel bahasa Nabi. Hati-hati. Jangan banyak berkeluh kesah. Ya, nggak boleh. Dan Anda jangan hidup sama orang yang berkeluh kesah. Lelah hidup Anda. Maka jangan berumah tangga cuma karena kasihan. Hati-hati mulut jangan lebay. Abis dia memang sering sakit, cuman bodinya gue demen tak cakep. Iya, nafsu dikedepanin. Bakal pegel. Ini kita kajian Kemis nanti insya Allah ya bro. Di apa Rabanian ya. Tuh kita bahas pada hadir tuh insya Allah Rebo malam Kemis ya. Judulnya Home Sweet Home dalam memilih pasangan. Pada hadir insya Allah besok ya, pekan besok insya Allah ya. Tapi masya Allah. Kemudian yang kedua, menanah ini, kamu jangan serumah sama orang yang suka mengungkit-ngungkit kebaikan. Lelah hidup ini nggak perlu bersaing kebaikan dalam rumah. Karena suami berbuat baik, Allah jadikan pasangannya juga baik karena suaminya. Tapi jangan berubah fungsi. Memang betul ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih mampu ketimbang perempuan. Itu Allah yang ngomong. Tapi ayatnya lanjutin, jangan cuma segitu. Bima faddala ba'duhum 'ala ba'din. Masing-masing punya keutamaan, punya kekurangan. Kalau lelaki kuat berangkat pagi pulang sore, angkat berat atau apa kuat, perempuan nggak bisa, jangan jadi laki. Tapi jangan remehkan perempuan. Walaupun nih istri kita nggak pernah nge-gym, nggak pernah ngangkat barbel, tapi kita nggak bakal sekuat dia, megang semua kerjaan seharian di rumah. Gendong anak semalaman, nggak bakal kuat. Biar lakinya six pack, nggak bakal kuat. Nggak bakal kuat. Bukan ini perempuan kuat, memang Allah kasih kuat untuk urusan kayak begituan. Ya ada pengkhususan, tapi memang itulah kenyataan. Ya. Satu sama lain jangan ngungkit-ngungkit kebaikan. Si laki kalau ngomong, kalau gue nggak kalah pada end semua mati. Gitu. Kata si perempuan dia nggak juga begitu. Ya, kalau aku nggak masak mau makan apa? Main salah-salahan. Wah, nama ini perempuan yang suka mengungkit-ngungkit kebaikan. Akhirnya lelakinya berubah fungsi. Sampai akhirnya laki ini di rumah lupa menjadi imam. Lupa menjadi imam. Kalau imam itu kan tugasnya bilang waladhdallin, makmum, amin. Dalam rumah tangga itu makmum ya bini ya anak. Ini kebalikan, kadang-kadang makmum yang bilang waladhdallin, imamnya amin. Ya saya mah gimana istri saya aja, terserah anak-anak dah. Lu imam bukan sih? Jangan-jangan masbuk loh, gitu. Heran. Ya, enggak ada keinginan untuk menjadi imam. Ini bini, ini anak bikin dosa, ya wallahi ente yang tanggung. Hatta satu dosa, tapi sejuta maksiat yang kau perbuat mereka nggak nanggung. Ayo dong jadi imam yang betul.
Kamu butuh partner yang bukan cuma mengungkit kebaikan. Oh aku gini, oh aku gitu, oh kamu singgah, oh gini-gini, sampai ciut nyali laki. Nggak ada ulama punya bapak yang nyalinya ciut, nggak ada. Dan nggak ada sejarahnya ulama punya bapak takut bini, nggak ada sejarahnya. Seperti nggak ada sejarahnya ulama punya ibu ngelawan sama suami, nggak ada. Jadi kalau cuma bilang Robi habli minas solihin, keluarganya Udin Portal juga bisa bilang begitu. Yang kagak sholat kagak ngapa-ngapain, letih bang minta Robi habli minas solihin. Bicara dikasih nggak terserah Tuhan. Iya, cuma kan ada hukum sebab akibat. Orang di masjid jadi marbot, jadi takmir, jangan dibilang calon sorga, belum tentu. Kadang bagusan imam, makmum yang transit, yang bisa menjaga diri dengan masjid, mereka belum tentu. Ini Tangerang ya, belum tentu, betul. Tangerang tentu, kita tentu sono. Belum tentu, enak aja. Belum. Jangan baik menurut kita, jangan nih, hati-hati. Kita butuh partner. Makanya ini mulut jangan lebay gitu loh. Jangan memuji sesuatu yang layak untuk diingatkan, kritisi. Udah cukup. Ya, memang Allah perintahkan kamu ngomong tentang kelebihan kamu di depan anak. Kata Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Biar anak tahu ibu tuh segalanya. Tapi di hadapan suami, kau betul-betul hamba di dunia ini. Jangan lebay, jangan berlebihan. Lisan ojo lebay. Seakan-akan tanpa aku kamu bisa hidup di atas dunia ini. Wallahi, jangan. Bukan begitu bahasa agama. Hati-hati, jadi manana hati-hati. Sering mengungkit-ungkit kebaikan. Sampai suaminya merasa nggak ada kebaikan. Padahal ya Allah muliakan dia dengan keberadaan suami, karena rezeki jatuhnya ke suami. Bahasa Allah kan, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Buat mereka. Dalam rezeki laki-laki itu ada wajib nafkah buat orang tua, buat istri, buat anak, buat saudara dia. Tapi kalau perempuan kerja, udah nggak punya hak kita laki minta dari dia. Nggak ada kewajiban nafkah. Perempuan ada poin lebih. Walaupun dia kerja, tetap kita kasih nafkah. Perempuan tuh, antut'imuha idza tu'imta wa antalbasu idza labista. Kamu kasih makan yang kamu makan, kamu kasih pakaian yang kamu beli. Walaupun dia punya penghasilan. Kenapa? Karena kebutuhan perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Ini fitrah. Kita yang kerja banting tulang tahun-tahunan, berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret, tiap hari kita. Tiap hari. Tapi sendal banyakan bini sama sendal kita, betul. Nggak usah angkat tangan Pak, biasa aja Pak ya. Lah kita yang banting tulang, bajunya banyakan dia ketimbang baju kita, betul. Sampai melembung tuh lemari. Karena memang perempuan kebutuhannya banyak. Kita cuma sabun mandi satu, dia perabotan lenong sampai penuh, sampai handuk nggak ada tempat, betul. Full sama gitu-gitu. Itu sudah fitrah alam ya. Tapi tolong jangan sampai kamu lupa itu semua ada karena kamu. Rezeki mereka melalui kamu. Jangan sampai tersilap sampai lupa kamulah penyebab Allah datangnya banyak kemuliaan. Ya, yang ketiga yakni Hannana. Ini bahaya nih ya. Kita suka pegel sama anak yang ngeliatin handphone mulu. Aneh pegel tat sama anak aneh tat. Lu pegel apa lagi gue yang bukan babanya kan gitu. Tiap hari di handphone mulu tat. Ya Allah Ustaz, udah nggak denger macem-macem, HP aja. Saya bilang ya alhamdulillah, walhamdulillah tat. Apa lu yang beli tuh handphone? Pulsa lu yang ngisiin, apa pegel? Ya kalau orang lain yang ngasih, orang lain yang ngisiin, situ pegel wajar, situ yang beli, situ yang ngisiin pulsa. Jangan dibilang Pol, untung dipakai sama tuh anak, kalau nggak mau bazir. Cuman matanya tat, handphone lebih menarik ketimbang diri ente sebagai orang tua. Handphone ini menawarkan beragam yang layak dilihat, yang asik. Kita nggak seasik itu. Nah, kadang-kadang kita sama istri begitu. Posisi pasangan kita ini Hannana. Hannana itu perempuan yang suka sekali merindukan suami orang. Jadi baik banget kalau sama laki orang, masya Allah. Sama ojol, ya Allah bang, lama banget sih, macet ya. Sama lakinya nggak pernah begitu. Dandan sampai bagus banget, ya Allah, mau kemana mak? Mau ketemu Ustadz, masya Allah. Apa Ustadz bukan laki lu? Sampai sopan amat sama Ustadz, sama lakinya boro-boro, sehingga membanding-bandingkan.
Ya Allah, kenapa ya mesti kamu ya? Masya Allah gitu loh. Ya saya nggak menyalahkan juga, wajar sekali. Kan itu ada hukum sebab akibat, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Ya, kitanya mungkin nggak layak untuk diutamakan. Nah ini kritikan buat kita nih. Ya makanya jangan lebay di mulut, buktikan dengan tingkah laku. Anda pengen orang nurut sama Anda layak kan diturutin. Jangan cuma paksa orang suruh nurut kalau Anda nggak layak diturutin. Nanti ada bahasa tersendiri. Karena ternyata banyak orang yang hananah di sini, ya karena memang nggak ada solusi kecuali mengiyakan orang lain. Sifat manusia itu suka memuji orang lain. Hati-hati. Yang keempat, hadaqah. Hadaqah di sini hati-hati sama partner hidup, pasangan hidup yang hadaqah. Hadaqah itu yang matanya tajam, suka melihat sesuatu yang baik di luar rumah, ya, sehingga yang di rumah itu nggak ada bagus-bagusnya. Laki bawain makanan minta disiapin di meja makan, lengkap, ada sotonya, ada sambelnya, perkedel, telur dadar, nasi lengkap semua. Deh, bawang goreng sama emping dikeremek, mas bener dah. Lagi makan kan punya mau yang diomongin yang di depan sini. Puji kayak laki, bang ini soto nggak tumpah bang, dibawa hujan-hujan gini lagi bang. Nggak apa-apa deh buat lo, apa sih nggak gue bawa kan. Kok jadi dingin bang? Apa dingin, hujan, lo angetin deh biar hangat, kan enak diomongin gitu ya. Ini juga masya Allah gini-gini, makasih bang udah dibawain, kan enak tuh. Tapi kalau yang namanya hadaqah di sini, yang dia bicarakan justru yang lain. Makanan lengkap, ada soto, ada perkedel, ada sambal, ada emping, ada macam-macam, itu yang diomongin. Oh kalau ada pangsit enak nih bang. Astagfirullah. Abang gue makan soto, nggak mau ngomong pangsit gitu loh. Wah lu mah kadang-kadang ya. Yang diomongin yang nggak ada. Dibikinin rumah bagus, yang dihayalin tapi pila sono lebih cakep, pila sono. Rumahnya bagus, yang dihayalin hotel. Ada hotel baru bang, kita nginep, ini hotel kita, gitu loh. Hati-hati nih, hati-hati sama hadaqah, hati-hati. Ya, itu membuat kita stres nanti, karena nggak merasa cukup. Akhirnya kita menghalalkan yang diharamkan. Ibu lisan ojibah ibu, gitu loh. Ngomongin sesuatu yang nggak dimiliki, biar bagaimana jelas sekali yang ayam di tangan itu jelas, atau istilahnya ayam yang kita pegang ketimbang burung yang terbang di atas itu belum tentu. Udah yang pasti-pasti saja. Jadilah orang yang belajar qanaah, karena kalau tidak kita dirugikan. Hati-hati sama orang yang hadaqah. Anak-anak kita punya cikal bakal yang kayak begitu. Cikal bakal ada di anak-anak kita. Anak perempuan, anak laki, ingetin nih, kita orang laki jangan sampai nggak merhatiin ini. Kadang-kadang anak kita ngefans sama bintang-bintang film. Sekarang mungkin yang lagi rame drakor ya. Nah, BTS dan lain-lain itu ya, makhluk tanpa bulu tuh ya. Anak sekarang lagi tren tuh hijab rapi yang didemenin yang begitu, yang nggak jelas agamanya. Ya. Sampai jadi background handphone, gambar handphone gitu loh, profil. Sampai orang tua, ini siapa ini loh? Oh ini bintang film mah, lu pernah ketemu belum? Astagfirullahaladzim, segitu cintanya. Babe lu no banting tulang tiap hari, sampai pencot-pencot dia jalan buat lu nyari duit, buat lu boro-boro fotonya dipajang. Orang Korea dipajang. Astagfirullahaladzim. Wah makanya bu, gedein anak jangan pakai antimo begini jadi nih, gede kayak orang mabok jadinya itu. Babenya banting tulang tiap pagi, berangkat pagi pulang sore, sampai jengker-jengker, kukunya coklat benturan sama kerikil, matanya bengul kena kelilipan. Ini hujan udah kayak akupunktur di wajah. Boro-boro fotonya dipajang. Drakor, insyaallah. Jangan dibiarin nih. Anak lakinya begitu, babenya pakai motor klasik. Tiap lihat motor, ya be orang sana begini be motornya be. Ini ngedrop. Coba didik mereka untuk jadi orang yang qanaah. Hati-hati nih, karena banyak orang nanti yang hadaqah, matanya ini tajam ngelihat sesuatu yang nggak dia miliki. Itu beban buat kita. Padahal apa yang dilihat belum tentu cocok buat kita. Karena Allah takdirkan kita dengan apa yang kita miliki. Udah jangan banyak komplain, hidup jangan banyak komplain. Yang kelima, barokah. Barokah di sini lebih kepada
orang yang disibukin sama penampilan. Ya kalau perempuan barokah ini yang kerjanya dandan mulu. Padahal sih orang dandan perempuan harus lawang bidadari di rumah. Cuma kalau sampai nggak ngerjain kerjaan rumah mah kelewatan. Apalagi hari gini kan bikin video-video pendek dijadikan sebagai status di sosial media. Aktivitas perempuan berhijab, betul? Bangun pagi, sholat subuh, kemudian jogging, kemudian memasak dan mengantar suami ke pintu gerbang, menanti hingga sore. Dialah perempuan soleha. Bohong aja dah, ada bohong. Tapi tat lihat tat cara dia ngulek tat apa luas banget kukunya no habis dimanikur pedikur, gua nggak percaya gitu lah. Ini hari gini pencitraan ini dahsyat banget loh. Suaminya pengen supaya jangan disombong-sombongin, lu nggak usah sombong neng, gue belinya ngutang gitu loh. Lah motor baru DP di videoin, hai sis, ini motor baruku sis, motor dealer, motor apa? Modal DP sombong hidup mas. Rumah, masya Allah, padahal belum lunas. Itu ria, kalaupun betul ria, kalaupun tidak dusta. Ayo dong, jangan jadi orang yang barokah. Kamu dandan harus, suami juga paham tadi, sabun satu cukup buat laki-laki. Kamu nggak bakal cukup karena serumnya lain, samponya lain. Itu bisa gonta-ganti sampo tuh. Minyak wangi, laki mah nggak perlu, deodoran cukup, betul? Kalau perempuan kan minyak wangi di rumah, leher lain, ketek lain, pinggang lain, betul? Sampai kata lakinya cepet amat habis nih gitu. Oh dia jangan makin no. Ya hati-hati nih sama yang barokah begini, hati-hati nih. Ya cuma dandan doang. Tapi yang ngerjain kerjaan rumah mbak yang masak tiap hari, mbak yang nyuci, mbak yang gosok. Anak sakit mbak yang beli obat, anak panas mbak yang petelin. Laki pengen ngopi mbak yang bikinin. Saran saya sih kawin sama mbak pak gitu. Cari yang bagusan dikit dah gitu. Ini satu buat apa manekin orang-orangan toko, dibayar buat nunggu tua doang. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati, kita ini butuh generasi. Sebentar lagi kita meninggal pak. Yang kita butuhkan cuma 3, sedekah kita waktu hidup. Nah kalau begini boros hidup kita, kapan sedekahnya? Ilmu kita udah gak sempat belajar, udah mumet pala tat. Hidup dikasih PR mulu sama orang rumah, berangkat bawa PR, pulang bawa PR. Kapan pinternya kita? Jangan, hati-hati, harus tegas dalam masalah ini. Gak usah khawatir, Allah bersama kita. Allah bersama kita, artinya nasihatin. Karena kita nikah dengan sebuah peruntukan. Maka ini jangan lebay di mulut mengatakan sesuatu yang gak layak dikatakan. Nasihatin, sampein. Mau berubah gak? Ini ke depan makin sulit kehidupan kita ini. Makin banyak ujian. Kalau kita nggak berilmu, kita nggak dekat sama Allah, nggak diberikan makhrajan, nggak diberikan yusron, kemudahan, kita nggak bakal punya furqan mah. Coba bertobatlah. Ayo sama-sama kita belajar. Harusnya begitu. Baru yang terakhir yang namanya sedekah. Sedekah di sini hati-hati sama teman hidup atau mungkin pasangan. Sedekah yang banyak bicara yang nggak penting. Nih babnya masuk. Sedekah. Hati-hati dengan orang yang sedekah, pinter merayu, pandai merangkai kata. Kita ini orang lemah, laki-laki, bayi bongsor. Bukan nggak bisa ambil handuk hangat buat ngelap muka, tapi kita senang dilapin, betul? Bukan nggak bisa tiba ngambil air di kulkas, cuma seneng kalau diambilin. Tuh bayi bongsor. Tapi hati-hati lo kejebak, hati-hati ya. Teman hidup Anda siapa? Sedekah. Jangan-jangan orang yang berkamuflase dengan ucapan, sehingga Anda nggak tahu kalau dia telah berbuat salah, terkecoh dengan ucapan dan tingkah lakunya. Sedekah. Hati-hati. Sedekah ini bahaya sekali. Ini penyakit yang Rasulullah SAW infokan kepada kita. Ini penyakit. Maka ketika dijelaskan oleh Ibnu Rajab, ya,
di dalam bab tentang racun hati, beliau mengedepankan perkataan tadi Abdullah bin Mubarak. Kata Abdullah bin Mubarak gini, Ra'aitu dzunub tumitul qalb wa qad yurisu dhillu idmanuha wa tarakud dzunub hayatul qalbi wa khairun nafsika isyanuha. Gini, dikatakan kulihat dosa itu mematikan hati, membiasakannya mengakibatkan kehinaan, meninggalkannya adalah kehidupan bagi hati, selalu menjauhinya terbaik bagi anda. Artinya gini, orang-orang dulu itu betul-betul memperhatikan dosa. Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibuh. Karena orang tuh terhalang dari rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Mungkin bapak nggak berdosa, tapi kan dosa istri dosa bapak. Paham ya? Jadi ibu jangan heran kalau bapak berdoa kayak nggak mustajab. Tumpukan dosa ibu yang ditanggung sama dia, tumpukan dosa anak yang ditanggung sama dia. Tatkan ala taziru waziratun wizra ukhra. Itu kalau nggak ada ikatan, bro. Orang nggak terbebani dengan dosa orang lain. Ini bini, ini anak diikat sama rumah tangga. Ente ijab kabul tuh mindahin dosa dari pundak mertua, pundak bini ke pundak ente, dari pundak mertua ke pundak ente. Artinya orang tua sudah nggak nanggung lagi, anda yang nanggung. Anda jangan diem, berwasiatlah, berikan nasihat. Karena yang dikhawatirkan doa nggak sampai, karena terhalang. Nabi menginformasikan tadi, innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibu. Orang terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia lakukan. Hati-hati, nggak berasa. Nasihatin, kasih masukan. Dia manusia, dia makhluk yang nggak sempurna. Mana ada makhluk sempurna yang namanya manusia? Walaupun Allah sudah muliakan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Kami telah muliakan anak Adam, manusia ini mulia, dimuliakan, diangkat derajat di darat dan di laut, dan kami berikan rezeki yang baik. Ini mulia. Mulianya manusia ketika memahami kemanusiaan dalam dirinya. Sekali lagi, mulianya manusia ketika bisa memuliakan kemanusiaan dalam dirinya. Karena kalau tidak, manusia komplain dengan takdir, sementara Tuhannya nggak pernah zolim. Wa ma rabbukum bizalamin lil abid. Tuhanmu ini nggak pernah zolim, nggak pernah zolim, ya nggak pernah zolim. Karena Tuhanmu tahu sekali kamu itu ditakdirkan untuk sebuah kebaikan. Coba kebaikan yang seperti apa? Kebaikan yang mendatangkan kebaikan. Kalau kita berhusnuzon, ini nggak hina si miskin di pojokan kampung, lawang mereka bersabar dengan kemiskinan, mereka bisa survive. Maka mereka nggak makan barang haram. Ya, untuk membeli daun singkong nggak perlu ke restoran Padang, nanam batang singkong jadi pagar belakang rumah. Tiap minggu bikin buntil, gitu loh. Nggak perlu beli telur, memang bisa miara ayam. Kemiskinan nggak membuat mereka bodoh. Kenapa? Karena miskin itu nggak menghalangi rizki, bukan menghalalkan rizki, bukan menghalalkan sesuatu yang diharamkan, bukan. Jelas memang begitulah bahasa agama. Masya Allah. Nah, banyak bicara ini merupakan rentetan dari yang namanya pengeras hati. Hati itu kalau sudah keras bukan kuat kemauan, hatinya keras nih, kemauannya kuat, enggak. Hati keras itu lebih kepada susahnya dapat petunjuk, susahnya dinasihatin, dikasih masukan nggak bisa, sampai berubah fungsi. Kok bapak yang nurut bukan ibu yang nurut? Keras, tat. Cari penyebabnya, karena macam-macam penyebabnya. Ima yang dimakan, ima yang diminum, atau mungkin jangan-jangan banyak waktu kosong di mana ngerumpi sama teman yang nggak penting. Ada sebuah riwayat ketika dikatakan la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah, inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nas indallah al qalbul qasi. Ya, ini dinasihati nih, nggak laki nggak perempuan, cuma karena babnya rumah tangga saya tekankan ke perempuan biar suami tanggung jawab. Nabi yang bilang la tuksirul kalam, jangan banyak ngomong, bi ghairi zikrillah, tanpa zikir di dalamnya kepada Allah. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah, karena orang kalau banyak ngomong tanpa zikir, qaswatun lil qalbi, penyebab hati keras. Wa inna ab'adan nas indallah al qalbul qasi,
dan sejauh-jauhnya hamba di sisi Allah di akhirat nanti yang hatinya keras. Paham? Kok bisa keras ya, dibilangin susah ya? Penyebabnya banyak. Ayo kita belajar. Ternyata kita nggak kontrol. Kita berangkat pagi pulang sore. Kita nggak pernah tahu, mungkin bini kita banyak ngerumpi, nongkrong kafe ini kafe itu, pakai bahasanya kajian, padahal sosialita di mananya ada. Yang diomongin bandak laki mulu. Lakinya kerja banting tulang, ya Allah, sampai diudak-udak KPK dicurigain. Gara-gara apa? Bininya ngesut mulu kegiatan-kegiatan harta yang dimiliki dalam rumah yang dia punya. Masya Allah. Hati-hati ngobrol sono ngobrol sini, ingetin mah, kalau nanti aku pergi silakan belajar, tapi ingat kewajiban utama jaga tempat. Apalagi kalau saya lagi safar, Nabi mengatakan bahwa ar-rijalu ra'in fi baiti wa zaujatun ra'iyatun fi baiti ahliha. Lelaki itu pemimpin dalam rumah mah. Kalau aku lagi keluar, kamu pemimpinnya. Jangan aku keluar, kamu keluar, kamu di rumah. Kalau aku lagi di rumah, izin keluar, aku izinin. Kalaupun kamu pengen keluar silakan, jangan jauh-jauh. Karena mau belajar silakan. Itu bagus kok, kamu madrasah buat anak-anak. Tapi tolong jangan keluar dari fitrah itu. Tujuannya belajar. Bukan ngopi sono, ngopi sini, kemal sono, bukan. Hati-hati. Karena aku tahu juga perempuan punya penghasilan, tetap dikasih makan. Karena makan perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Sama-sama sepiring, perempuan bisa ngemil, bisa ini, perempuan laki nggak kayak begitu. Kadang-kadang nggak sempat. Ingetin. Takutnya kamu kayak enakan berteman ngobrol, apalagi hari gini, kamu punya handphone. Ya, ini mulut nggak ngomong, tapi Allah udah kasih bocoran. Akhir zaman nanti waktu kalimuna aidihim, tangan yang rumpi, tak, akhirnya banyak ngobrol, waktu nggak berasa. Ini kan handphone nggak berasa, urusan ngeliat sosial media, jawab WA, jawab itu sejam, 2 jam, 3 jam. Kalau itu Quran ntar hatam gitu. Cuma ini handphone, la haula wala quwata illa billah. Ya, sampai akhirnya anak kita semua gila handphone. Karena kebiasaan orang rumah ini lagi pengen ngerumpi sama temennya supaya nggak diganggu, anak dikasih handphone. Bahasanya apa? Kebutuhan sekolah loh Pak. Gitu lah. Padahal betul sekolah 5%, 95%-nya cari aman, lagi pengen ngerumpi. Terjadi nggak? Terjadi. Rasakan coba. Saya nggak bersuuzon semuanya begitu, ya. Wallahi. Tapi kalau sudah mulai merasa punya pasangan susah dibilangin, pasti sama handphone dia berteman. Wallahi. Ya, oh suami juga keras, ibu nggak usah khawatir bu. Suami bikin dosa banyak, ibu nggak tanggung dosa. Ini suami kesian, satu dosa yang ibu perbuat dia yang tanggung, apalagi 1000 dosa, berat dia. Laki-laki berat sekali, bukan gampang. Kalau perempuan dikasih bocoran, 4 cara perempuan masuk surga yang paling gampang. Sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan, jaga aurat, patuh sama suami. Kilalaha udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti. Masuk surga dari semua tempat yang kau inginkan. Perempuan gampang betul masuk surga. Laki ini, coba kan ikatan rumah tangga kan membuat kalian terikat di dunia maupun di akhirat. Kalau suami nampung dosa mulu, dibebani dosa, ya perempuan ngintil ke neraka. Ada kerjasama, ada. Makanya pendamping hidup, bukan lawan dalam hidup, bukan hakim dalam hidup. Yang namanya pendamping, co-pilot, menutupi kekurangan pilot, co-driver menutupi kekurangan drivernya, saling mengingatkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Lihat, kalau udah susah dibilangin, diingetin, ngelawan, bahkan ngebentak, bahkan ngegas, sama orang bisa ramah, tutur kata dijaga, WA ke orang yang bukan mahramnya sampai rapi, masya Allah, semuanya stikernya mesem, smile. Tapi sama lakinya innalillahi wa inna rajiun. Ya, wallahi Pak, jangan dibiarkan, karena ini akan panjang urusannya kalau kita nggak memahami itu. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sebagian mengatakan doif, ya, tetapi sahih fil makna, wallahu a'lam bishawab, karena dalam kitab ini tertulis, ya, hadis ini hadis dari Anas bin Malik. Nabi mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh
wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuh. Ternyata lisan ini jadi ukuran iman. Ketika beliau mengatakan la yastaqimu imanu abdin, tidaklah dikatakan seseorang itu lurus imannya, imannya bisa stabil, istiqomah, ya. Hatta yastaqimu qalbuh, sampai hatinya itu istiqomah. Nah, hati ini kan tadi sudah dibahas di awal, tergantung yang dilihat, tergantung yang didengar kan. Kalau sering ngelihat yang baik, dengar yang baik, insya Allah hati ini baik. Insya Allah hati ini baik. Insya Allah, asal rutinitasnya baik. Tapi ya, kalau seandainya kita nggak membiasakan melihat yang baik, mendengar yang baik, hati ini nggak bakal baik. Heran tat, ini keras banget nih orang hatinya, dibilangin susah. Ya tanpa sepengetahuan Anda, dia melihat yang nggak baik, dia mendengar yang nggak baik. Sekeras-kerasnya orang dulu, orang tua kita, sama laki nurut. Kenapa? Nggak ada sosial media. Ya orang tua kita juga ngelihat macam-macam. Paling tibang pasar atau depan rumah. Ini hari ini dunia ini di tangan. Anteng deh pada di rumah anak beliin handphone, anteng. Dia bisa buka dunia dari rumah, nggak perlu jauh-jauh terbang. Hati-hati, Nabi ngomong nggak main-main. Hatta yastaqimu imanuh, hatta yastaqimu qalbu. Hatinya gimana? Ente lihat hatinya. Ini hatinya keras, dibilangin ngelawan, sama orang tua ente nggak akur. Ini sama mertua nggak akur, sama ipar nggak akur. Ente mau pegangin penghuni neraka. Ya Rabbi subhanallah, kita yang bakal nanggung, nasihatin. Perempuan itu tulang rusuk yang bengkok, dipaksa lurus pun patah. Tapi ingetin mau berubah gak? Karena kalau enggak nih saya nggak pengen nanggung dosa. Aras bergetar ketika ijab kabul dulu, saya belum open aja dulu kan begitu. Sekarang saya baru tahu, astagfirullahaladzim. Mama, yuk kita tobat mah. Tolong. Sama orang tua yang akur dah. Ya orang tua udah kayak anak kecil, maklumin. Namanya orang anak kecil kan banyak perbuatan salah. Dia pernah sempurna, kita nggak sempurna. Sekarang kita sempurna, dia nggak sempurna. Kurang lebih. Harusnya begitu. Udah, ini sama ipar yang akur. Karena kalau lu mati, anak lu anak dia. Dia mati, anak dia anak lu. Begitu bahasanya. Yang akur sama saudara. Udah, jangan pecah belah kayak begini. Tegas. Dia mau berubah, alhamdulillah. Emang dia pasangan dunia akhirat. Tapi kalau dia nentang, lepas. Emang dia balonku ada 5, aku pegang erat-erat gitu loh. Dia mau berubah enggak? Itu fungsi hidup. Dan waktu ini masih makin menipis Pak, bukan makin banyak loh. Kalau memang nggak bisa dipaksakan air sama minyak, ya jangan disatuin. Kecuali ente bikin mie, betul? Mie kuah. Mau dihancurin rumah tangga sekalian deh gitu, bikin hancur gitu loh. Tapi kalau tidak ya nggak bisa begitu, karena panjang urusannya. Ente ra'in ya akhi. Kau pemimpin yang bakal ditanya. Habis kalau anda lepas apa kata dunia? Apa kata Allah? Bukan kata dunia. Makanya belajar suka benci karena Allah, bukan karena manusia. Orang cuma bisa bikin kita takut. Was-was itu dari dua, setan dan manusia. Alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Jin apa? Jinnya jin, setan halus. Anas manusia. Dua setan dalam kehidupan, golongan jin, golongan manusia, yang kerjaannya bikin was-was, merinding, takut keluar malam, nggak berani mutusin karena takut was-was apa kata dunia. Allahu Akbar. Ya, iman kita dipertanyakan. Makanya nih lisan baik, jangan ngumbar janji tanpa makna. Ya jangan kayak orang yang menebar syair, orang suka nggak, atau tujuan memincut hati seseorang. Berilmu sebelum beramal. Wala yastaqimu qalbu, dan hatinya itu tidak mungkin yastaqimu, tidak mungkin lurus hatta yastaqima lisanu, sampai lurus dia punya ucapan. Ucapan yang dibilang lurus semua pada tempatnya. Begini ngomong sama orang tua, begini ngomong sama yang, begini sama yang seumuran.
tahu kemasan kata dan bahasa dirangkai dengan indah, berharap masuk ke dalam hati yang disampaikan. Tahu kebaikan itu mesti mukadimahnya ikhlas, tanpa ria, tanpa ada keinginan, sadar diri bahwa iya ya, kalau saya ini adalah pakaian, fungsinya pakaian ya menutupi aib, bukan malah membuka aib, bukan malah curhat sono curhat sini mungkar aib, bukan. Fungsi baju ini yang menutup aib, menutup cacat, menutup kekurangan. Fungsi baju yang mantesin, anak nyaman dengan baju baru, betul? Masya Allah. Jadi betul-betul, oh iya ya, yang namanya baju ya pasrah, dilepit, dilecekin, ditaruh, ya namanya baju. Oh iya ya. Nah yang laki juga mulai berpikir, iya ya, Anda beli buat apa? Peruntukannya apa? Jangan sampai salah beli. Ini musim dingin, musim hujan, beli baju tebelan dikit, jangan yang tipis, masuk angin loh. Tapi kalau musim panas jangan pakai yang tebal, akhirnya panoan, keringetan semua. Kita mesti berilmu. Kita mesti berilmu. Ya wala yastaqimu qalbu hatta yastaqimu lisanu. Riwayat lain mengatakan ini bukan riwayat, ini atsarnya sahabat, perkataan Umar bin Al-Khattab. Man kasura kalamu kasura saqatuhu. Wa man kasura saqatuhu kasurat dzunubahu wa man kasurat dzunubuhu kanatin nar aula bihi. Jadi kata Umar begini, Umar bin Khattab, sahabat Nabi ini, man kathura kalamuhu, orang yang banyak ngomong. Padahal kita boleh ngomong yang banyak kalau manfaat. Cuma ini bahasanya kathura kalamuhu ini lebih ke omongan yang enggak mendatangkan manfaat, ya. Man kasura kalamuhu, orang yang banyak ngomong tanpa manfaat, kasura saqatuhu, akan banyak tergelincir. Ya, kita banyak hafal Quran, hafal hadis, kalau lagi ngomong kayak gini bohong kalau nggak salah. Ya mungkin kesalahan kata, atau marfu, atau majrurnya, atau kadang-kadang terjemahan yang nggak tepat. Intinya orang kalau banyak ngomong itu kasura saqatuhu, akan banyak ketergelincirannya. Waman kasura saqatuhu kasrat dzunubuhu. Nah orang kalau sering tergelincir, enggak introspeksi diri, kasrat dzunubuhu, akan banyak dosa. Makanya introspeksi penting nih. Ayo kita ngomong sama keluarga, sama teman banyak ngomong, tapi malam bangun, muhasabah diri, introspeksi diri. Jadi orang yang disebut dalam Quran itu surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Jadi orang yang menjauhkan lambung dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Jauhkan lambung dari tempat tidur. Bangun malam. Asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan berikan tempat yang terpuji. Anda manusia, sejak pagi hingga sore beraktivitas, wa ja'alna naharan ma'asyan, mencari kehidupan, akan banyak tipu daya, ya, sendaguro yang berlebihan atau mungkin kekurangan. Nih lisan suka lebay. Introspeksi diri. Hari ini kita ngomong sama siapa, banyak bohongnya gak? Kalau urusan sama manusia Allah lepas tangan, minta maaf bro, mana kalau gua ngomong banyak salah, afan ya, ngomong. Tapi kalau memang kita nggak ngehin kesalahan, istighfar minimal sekali dalam satu hari. Nabi saja minimal 70 sampai 100 kali. Orang yang maksum, apalagi kita yang nggak maksum. Suruh banyak-banyak istighfar. Bangun malam. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Allah yang bilang nafilah, nafilatan lak. Sunnah yang mendatangkan manfaat. Asa, semoga, ya berarti penyebab, ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah berikan kedudukan yang mahmud, yang terpuji, sehingga kau dipandang mulia oleh dirimu, keluargamu, teman-temanmu, karena mengintrospeksi diri tadi, ya. Man kathura saqatuhu kasrat dunubuhu wa man kasrat dunubuhu kanatin nar aula bihi. Karena orang kalau sudah merutinkan dosa, kesalahan dan kemaksiatan, Masya Allah, ya, akan menjadi an-naru aula bihi. Neraka itu paling cocok buat dia. Ya, mungkin dia belum masuk neraka, belum mati, kiamat juga belum, cuma dia punya karakter penghuni neraka.
Berasa gak kita kadang-kadang bangun tidur kayak orang gila, ngomel, anak bangunin kita nyurang, bini bangunin kita marah. Berasa gak kita orang lain kadang-kadang? Ima yang pertama mungkin karena dosa yang kita rutinkan, atau riba yang belum bisa kita tinggalkan. Riba yang belum bisa kita tinggalkan. Hari gini orang semua bilang babi haram. Setuju? Babi haram. Tapi kenapa riba nggak haram dikantongin terus? 1 dirham riba itu sama dengan zina sama orang tua tiap hari kita. Kita nggak makan babi tapi kita makan riba. Itu kita sekarang posisinya. Orang Islam nggak berani lepas riba. Minta dispensasi Tuhan. Ya gimana hari gini kita kalau nggak riba nggak bisa. Allah haula wala quwwata. Hatta law salaku ila juhri dhab la salaktumuha. Ini hikmah nih. Saya mendengar langsung dari syarah salah seorang murid di Markas Albani di Yordan, bahwa Nabi mengamsalkan juhri dhab. Dhab itu kadal yang ada di gurun, ya. Itu juhri dhab. Kenapa? Yahudi Nasrani akan membuat kalian masuk seperti mereka masuk ke lubang dhab. Kenapa bukan disebut biawak, komodo atau ular, kodop? Ternyata hikmahnya apa Nabi bilang? Dhab itu kadal yang boleh dimakan. Tapi dhab itu kalau masuk lubang, pala duluan, keluarnya mundur. Dan setiap lubang dhab itu pasti ada kalajengking. Azim. Maknanya dalam sekali. Nabi bilang kalau ente ngikutin tuh Yahudi, itu Nasrani, dia masuk lubang ente masuk. Dan ente nggak bisa balik kecuali mundur. Hilang sekian dekade peradaban. Mundur ente mau nggak mau. Ente sudah terikat dengan handphone, dengan sosial media. Nggak bisa kalau ente nggak balik ke handphone biasa. Bahasanya begitu. Kenapa? Karena tetap tertarik ngelihat tayangan-tayangan pendek. Dan kalau sudah masuk, temennya dhab itu kalah jengking. Anda masuk terikat dengan sistem riba mereka, nggak bisa keluar kalian. Azim, dahsyat. Bahkan sampai andalah yang menghalalkan yang Tuhan Anda haramkan. Padahal lisan suruh berkata, kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit. Barakallahu fikum, masya Allah, ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Karena berkaitan dengan waktu kita bisa bertanya jawab. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Na'am, fadhlu. Silakan. Iya, syukur. Kumpulkan dulu pertanyaan, silakan. Adab dan etika bertanya itu soalnya pendek, jawabannya panjang ya. Ini tulis surat namanya kalau begini nih ya. Ustadznya hampir 2 jam ngomong suruh baca lagi, nyeksa. Betul. Baik, kita baca ya. Surat kita baca nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan jamaah selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Azza wa Jalla. Bagaimanakah sikap seorang istri jika suami dalam menjalani pernikahan yang sudah berjalan 14 tahun ini? Ini udah ngitung angka, berarti suaminya tahu nih 14 tahun, gua banget tuh gitu ya. Suka melakukan riba tanpa sepengetahuan istri, pernah berzina dengan wanita penghibur, suka mengambil harta milik istri, istri bekerja, dan selalu melunasi hutang riba suami istrinya, ya, pinjol, gadai, BPKB dan lain-lain. Apakah berdosa jika istri tersebut meminta cerai karena sudah tidak sanggup? Enggak lah. Ya perempuan yang cerdas kalau minta cerai dari yang begini. Yang bodoh itu kalau enjoy dengan ini. Lah kan sekarang suaminya berzina, pemakan riba. Perempuan yang berilmu harus mengambil sikap, nasihatin dulu, karena kan nikah penuh dengan konsekuensi. Makanya ada ta'aruf sebelum pernikahan.
Ya, nazar, ta'aruf, khitbah. Kita ngelihat, oke, nazar namanya tuh. Kemudian ta'aruf, cari tahu, samain persepsi ke depan seperti apa. Baru khitbah, ngelamar, besoknya nikah. Tak kenal maka ta'aruf, ya, cari tahu. Nah, kalau sudah tahu berarti udah ada bayangan. Oh, aku nikah sama orang yang kerja di bank konvensional. Resikonya ini makan riba kalau dia nggak hijrah. Kadang-kadang hijrah itu susah. Walaupun kajian di Al-Hijrah, hijrah susah. Bertahun-tahun di Al-Hijrah nggak hijrah, betul ya? Mau bilang apa? Nah, berarti kan anti sudah lihat resikonya ini seperti apa, gitu kan? Itu jangan nanti berkeluh kesah kalau sudah nikah. Ya Allah Ustaz, suami saya pemakan riba. Ya iya, orang kerja di sono gitu loh. Juga kadang-kadang nih, ya. Nah, diobrolin tuh. Kalau dinasihatin dia nggak berubah, ya kan yang memberi makan, yang dikasih makan, yang mencatat, yang menyaksikan, semuanya kan haram. Apalagi kalau sudah riba, pinjam meminjam kan tanda tangan istri. Istri masuk kategori kan? Nah, ini nggak bisa. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mash li'annahu akilu riba. Karena orang pemakan riba itu nggak mungkin bangun kecuali kayak orang gila bangun tidur. Semua pemakan riba bangun paginya susah. Emosian kalau dibangunin, perhatiin udah. Pemakan riba itu masya Allah ya. Karena Allah yang bilang kayak orang gila bangun tidur, ruwet. Tapi kalau orang nggak makan riba, bangun paginya gampang, subuhnya gampang, tahajud. Coba untuk bandingkan. Dulu kita makan riba, sekarang nggak beda. Karena Allah yang bilang begitu. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas li'annahu akilu riba. Karena dia pemakan riba. Ayo kita jauhkan riba. Udah nggak usah khawatir. Kita punya Tuhan yang baik, cuma menerima yang baik. Jangan halalkan yang Allah katakan tidak baik. Katakan haram. Entah kita makan apa saat kalau nggak bermain riba. Ya Allah, ente orang Indonesia tetap makan nasi uduk kalau pagi ya. Abang dipusingin. Makanya orang Indonesia jangan suka ngayal jadi orang bule. Anak-anak kita didik, ibu kerja sama bapak, didik nih anak cinta sama Indonesia. Kalau pagi kasih makan nasi uduk, kasih makan ketan, kasih makan yang kira-kira Indonesia habis. Ada lontong sayur, tupat sayur. Nih makanan bule semua. Ada lupa di Indonesia pernah ada getuk lindri, ada ketan bumbu, diingetin. Ini kadang-kadang anak sekarang lihat makanan gitu, mama lihat mah, aku lihat makanan aneh. Kagak aneh sayang, lu yang baru ngeliat. Lu kayak orang bule aja sok pelo, ente heran. Baba mamanya bulang, lagunya kayak orang bule gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga dalam keadaan baik Ustaz, ya, insya Allah ya. Semua yang ada di sini juga begitu insya Allah. Amin. Izin tanya Ustaz, bagaimana kita menyikapi suatu hasil atau mungkin takdir? Syukran ya. Kita menyikapi satu hasil atau mungkin takdir Allah yang mungkin melalui tangan manusia. Kalau kita suka curhat cerita ke sesama kesesama kurang, tapi terkadang pada saat cerita juga gibah kemana-mana, keluar semua. Apa yang tanya apa nih? Ya udah, kalau tahu gibah jangan gibah. Ya intinya sih manusia ini butuh manusia lain. Kalau memang perlu ngobrol, Islam juga ajarkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu kalau kalian nggak tahu. Ya, manusia butuh orang lain. Ya cari orang yang memang memberikan solusi. Supaya kita ini nggak memberikan PR ke benak orang yang ditanya. Khawatirnya nanti sogoir yang jawab. Sogoir itu orang yang nggak berilmu menyampaikan ilmu. Ini bahaya. Ya, atau mungkin orang yang bukan di bidangnya. Kalau bahasa kita ini guru PMP ngajar matematik. Ya pelajaran apa yang dia kuasai, yang dia sampaikan apa. Nanti hasilnya nggak bisa maksimal. Ya, jadi kayak apa ya? Kayak tukang duren. Nawarin duku dan dia nggak tahu duku, ya nggak bisa, bukan bidangnya. Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun, gitu ya. Wallahu a'lam. Dari penjelasan yang tadi,
Yang mana yang tadi? Bagaimana kalau suami yang memiliki salah satu beberapa dari 6 yang dijelaskan? Itu sifat perempuan, ibu. Ibu pengen bapak punya 6 sifat itu, nggak ngaruh sama ibu. Kalau udah dibilang bapak berbuat dosa 1000, ibu nggak tanggung. Ya, nggak tanggung. Itu sifat perempuan, yang laki-laki mesti hati-hati. Ya, itu bahasa ulama tentang 6 sifat. Nah, perempuan kalau ada buru-buru istighfar. Ya, laki-laki berbuat itu nggak dibetulin. Ya, cuma memang itu sifat basicnya nggak dimiliki laki-laki, gitu loh. Yang mana ada laki-laki annana. Ya, artinya bahwa jangan menganggap bahwa sifat itu dimiliki laki-laki. Ya, banyak mengeluh. Itu bukan laki-laki, dipertanyakan kelaki-lakiannya. Jujur loh, kita orang laki, kalau betul-betul laki, kita belaga sehat buat kerja untuk keluarga kita. Kalian gak usah tahu kami menderita di jalan. Kalian gak usah tahu kami dekat dengan maut. Kalian gak usah tahu kami ini sedih tiap hari. Kami juga manusia, punya banyak masalah. Kalian gak usah tahu. Kami akan datang dengan ceria. Nah, laki jangan banyak berkeluh kesah, bro. Laki-laki itu keluar, makanya Nabi bilang laki itu kayak burung. Burung mau sakit nggak sakit pagi terbang. Jangan depan bini ngomong penyakit mulu. Itu dipertanyakan ke laki-lakiannya. Lagi ibu nggak mau kawin sama dia, gitu loh. Laki-laki itu pincangnya pun dia menaklukkan dunia, karena dia tahu istighnahu anin nas. Harga diri laki-laki itu ketika nggak nyender sama manusia. Itu laki yang betul-betul laki, gitu. Mana ada laki-laki punya sifat annana, yang dikit-dikit ngeluh, ya. Atau laki punya sifat mannana, ya, mengungkit-ngungkit kebaikan. Kalaupun dia ngungkit, hak dia lah, wong dia yang nyari. Tapi lelaki sejati nggak mengungkit, karena udah nggak punya waktu untuk ngungkit-ngungkit juga kali, gitu. Lawang sudah lelah, udah capek, sampai rumah pengen masuk sorga, kan rumah sorga aku. Sampai rumah pengen lihat bidadari sorga, sampai rumah pengen lihat wildanun mukhalladun, malaikat-malaikat kecil anak kita yang wangi-wangi. Laki-laki seperti itu. Makanya laki-laki nggak sosialita, laki-laki ribut via WA. Nggak demen laki ribut pakai WA. Laki datang selesai di tongkrongan tuh laki, gitu loh. Makanya ibu jangan kesel kalau ngomel di WA, bapak cuma iya, oke. Itu laki. Kamu nih gini-gini, kamu nih gini, kamu ini, udah kamu gini-gini. Iya. Kamu gitu-gitu gitu. Gitu loh. Itu laki. Bukan malah jawab apa kata, ini yang perempuan mana yang laki. Itu kalau kita ngomong real, nanti lah Pak ya, kita ada khusus bab laki-laki Pak ya. Ibu tenang Bu. Tadi yang saya jelaskan 6 itu sifat perempuan. Nanti ada bab yang akan datang lah, kita bahas, kita bongkar tentang laki-laki ya. Dan itu perempuan gak usah datang. Wah. Curang kan ntar. Semoga Ustadz mohon nasihat bagaimana bertaubat dan istighfar yang sebenarnya, sehingga kesalahan dan dosa yang tadi sudah dibahas tidak terulang lagi Ustadz. Wa bki ala khati'atik. Nabi cuma pakai bahasa tangisi dosa. Kalau kita kesinggung tadi, jangan nyari kambing hitam. Barusan kambing hitam nih, gitu ya. Kalau laki nggak begitu bahasanya. Ya Ustadz ngomong ini bukan buat nyinggung orang. Kadang-kadang ada yang bilang, jangan-jangan Ustadz ngomong gitu tuh nembak bininya tuh, atau nembak emaknya, nembak adenya, enggak. Belajar bukan begitu. Kadang-kadang kita nyampein yang hak, kita kekritisi. Kadang-kadang orang lain. Tapi itu yang dikatakan belajar. Sehingga ketika kita terkritisi, buru-buru istighfar. Ya Allah tuh yang diomongin Ustadz gue banget semua tuh, gitu ya. Nah, itu buru-buru berubah. Kita nggak ada tujuan belajar itu untuk menyalahkan orang, nggak. Karena kita pun nggak sempurna, sama-sama belajar. Jangan kita menganggap no yang diomongin bininya itu si ono. Bini lo di mana, gitu lah. Kepo sama bini orang, bini sendiri, masya Allah ya. Lemes sama kang sayur, melaki bentak-bentak ya. Coba mulai kritisi. Afwan Ustadz, mohon sarannya Ustadz, bagaimana cara menghilangkan rasa tidak suka kepada ayah? Karena ayah sering kasar sama ibu. Perbuatannya boleh kita nggak suka, tapi jangan menghilangkan bakti kita sama orang tua kita. Anak ke orang tua, ya itu bukan menjadi hakim buat orang tua.
Siapapun dia, kalau menyakiti orang kita wajib untuk mencegah, tapi bukan untuk menyakiti. Ya, makanya tugas ibu untuk bisa mencegah anak melihat itu di keluarga. Nggak tahu penyebabnya apa, ayah kasar. Dulu ayah tukang puisi loh sama ibu. Kenapa sekarang kok bisa kasar? Jangan sepihak. Kamu ke brainwash sama siapa nih? Sama ibumu atau sebaliknya? Wallahi, dulu ayahmu itu bisa bikin ibumu termehe-mehe, nak. Syairnya Masya Allah. Kalau sekarang kamu lihat dia kasar, tanya sebabnya. Mungkin dia orang yang sudah lelah, melihat banyak rezeki yang masuk ke rumah kayak pendaringan bolong, nggak ada bekasnya. Atau rumah yang berantakan, kamu yang nggak pernah rapi, ya yang namanya batu kena tetesan pasti bolong juga, nak. Ya, coba. Nah, jangan sampai nih anak lihat kekurangan orang tua. Kalaupun kita lihat kekurangan orang tua, fungsi kita apa untuk dia? Karena ada orang tua bermanfaat buat anak, tidak sedikit Allah jadikan anak bermanfaat buat orang tua. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya seorang istri yang mengetahui suami selingkuh dan berzina selama 5 tahun, dan sekarang saya tahu kalau mereka sudah menikah dan punya anak. Apakah layak saya bertahankan? Ini mesti berdua datang, mesti ngobrol. Karena selingkuh menurut siapa? Ya, kalau orang menikah lagi poligami itu bukan selingkuh, itu ibadah. Yang nyuruh siapa? Allah. Ibu nggak setuju suami poligami dengan yang baik, dengan yang betul, robek aja surat An-Nisa. Allah yang perintahkan kok. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Allah perintahkan 2, 3, 4, nggak sanggup 1. Kan Allah yang nyuruh. Kalau dia nikah, nikah itu ibadah, bukan selingkuh. Selingkuh itu maksiat. Kalau dia berzina, nggak kawin-kawin, betul. Atau mungkin taruh kata betul dia memang bermaksiat, butuh saksi, sehingga betul nggak di dalam kamar saja berdua laki perempuan jangan dicurigain walaupun itu salah, karena butuh saksi, kan begitu bahasa agama. Terbukti Zulaikha dengan Yusuf, orang semua salah, Allah yang turun langsung lihat. Kalau robeknya di belakang berarti Zulaikha yang salah, kalau di depan berarti Yusuf, karena Zulaikha nyakar atau apa, kan begitu bahasanya. Jangan curiga. Luruskan dulu ini. Tapi laki-laki bukan, nah ini bahasan gini bagus nih, entar dulu main bagus-bagus aja lah. Orang berpoligami itu kayak buka cabang perusahaan. Kalau perusahaan yang ada aja belum bagus manajemennya, jangan buka cabang. Akhirnya franchise maju, pusat berantakan. Nih ya. Bro, ibadah itu nggak merusak ibadah. Perjaka gadis nikah nggak boleh merusak hubungan sama orang tua. Anda berpoligami nggak boleh merusak yang ada. Ini ilmu, ya. Kemudian nikah berikutnya itu harus dengan yang lebih baik agamanya ketimbang sebelumnya. Bukan nambah beban. Akhirnya matang karbitan, tua sebelum waktunya kita. Berilmulah sebelum beramal, karena kita butuh jumlah bilangan umat yang banyak. Itu yang betul. Poligami itu bukan tujuan, tapi solusi yang Allah tawarkan. Anda nggak butuh solusi, nggak usah. Kalau nggak ada masalah nyari solusi, akhirnya masalah yang ada. Maaf ya. Jadi saya nggak tahu. Mudah-mudahan sih nggak lah. Kita nggak boleh menuduh orang berzina, berat. Kecuali kalau memang ada saksi di mana dia memang berzina. Tapi kalau dia sudah bertobat, udah jangan diungkit dosa. Lihat dia yang sekarang bukan dia yang dulu. Loh, dia nikah kok. Kecuali kalau Saman Leven, dia hidup seperti layaknya kumpul kebo, lain cerita, itu nggak boleh. Ibu boleh minta cerai, suami yang begini nggak mungkin bawa ibu ke sorga. Mafhum ya? Jadi ini luruskan nih. Hari gini orang nikah yang kedua, yang ketiga, seterusnya dibilangnya pelakor. Dari zaman dulu yang namanya Nabi Khadijah meninggal nikah sama Saudah nikah sama Aisyah. Aisyah nggak pernah dibilang pelakor. Aisyah, kemudian Ummu Salamah, Ummu Habibah, Maryam Kipti, nggak pernah dibilang pelakor lalu mereka menikah. 1:50, satu laki satu perempuan, 49 sama siapa? Kata yang perempuan sama siapa kayak gitu ya? Sama anak situ yang laki ntar lo. Sama nenek mau gitu. Berilmulah sebelum beramal. Jadi jangan cibir syariat. Itu Allah yang suruh.
Anda nggak sanggup istighfar, jangan hakimi hukum, karena hukum turun buat kebaikan kita. Wallahu a'lam. Udah ajan belum? Satu lagi kali ya. Assalamualaikum Ustadz, maaf sebelumnya. Saya mau tanya di luar tema Ustadz. Saya minta pendapat dari Ustadz. Saya punya mobil bekas, kecelakaan beberapa bulan lalu. Dan sekarang mobilnya sudah saya perbaiki kembali. Menurut Pak Ustadz, apakah mobil itu harus kami jual atau tetap kami pertahankan? Ya, nggak tahu mobil lu. Abang mobil situ. Ustadz suruh mikirin mobil. Kayak punya dealer aja kita. Aduh. Ada dua dalam hidupnya Ustadz Subhan yang nggak pernah dihayalin. Yang pertama punya mobil, yang kedua rumah di komplek. Ogah gue tuh dua itu nggak pernah dihayalan gitu, karena saya selalu pergi tiap hari, nggak mau macet. Jadi nggak pernah ngayal. Ya mobil mungkin ada di rumah sekedar ada buat keluarga, tapi saya nggak pernah ngayal, karena buat saya mungkin belum butuh, karena macet jalan kalau pakai mobil. Sama rumah di komplek, karena saya seneng rumah kecil tanah gede, tamu banyak gitu ya. Itu dua. Ada salah seorang teman yang di Tanjung Priok sana itu ya, yang koleksi mobil-mobil balap mewah itu. Dia bilang, apa nih Ustaz Sufan nih, kita nih setting nih kajian mobil mewah kiri kanan. Aneh bilang, lu cerita gua bakal tertarik gitu loh. Karena emang nggak demen di situ. Ini suruh mikirin mobil kita sudah, Masya Allah. Ya terserah situ. Kalau memang ada untung, kalau memang ada untungnya jual bro ya. Kalau nggak ada untung, aduh kadang-kadang nih orangnya. Udah gitu aja kali ya. Semoga manfaat yang disampaikan. Minta maaf pada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah bro. Jaga ukhuwah ya di antara kita ya. Saling mengingatkan lah insya Allah. Tambahan kajian kita besok Ahad pagi bro ya. Kita di Al-Azhar ya. Kita kaji kalah ya. Nanti hari Kamis ya, malam Kamis kita kumpul di Al-Azhar ya. Belajar bareng, terus belajar. Allah muliakan kita dengan ilmu insya Allah ya. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan masjid kita tercinta Al-Hijrah nih, semoga dijaga oleh Allah. Dan doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya, enggak terpecah belah cuma karena beda pilihan. Dan pesta pemilu ini jangan mengurangi semangat kita mendoakan Palestina, Gaza. Keluarga kita butuh bantuan musim dingin buat mereka, Masya Allah ini. Mudah-mudahan Allah berkenan buat kita semua insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.